Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Stefanus Sitepu. Saya peranata komputer dari Dinas Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana teknis penggunaan website untuk penerimaan peserta didik baru, di mana website ini web yang baru untuk Kabupaten Sumedang, khususnya untuk Dinas Pendidikan pada saat pelaksanaan PPDB. Yang pertama yang perlu kami ingatkan adalah kami telah membagikan akun masing-masing satuan pendidikan, di mana masing-masing satuan pendidikan memiliki dua akun. Yang pertama operator dan juga kepala sekolah, di mana operator memiliki peran untuk mendaftarkan dan juga memeriksa berkas yang dikirim oleh operator jenjang sebelumnya. Kepala sekolah itu untuk melihat berapa grafik-grafik perkembangan dari pendaftaran dan juga yang dapat menetapkan kelulusan, yaitu kepala sekolah. Yang pertama, apa yang harus kita ketahui, website PPDB ini ada di link sebagai berikut, yaitu ppdb.sumedangkap.go.id. Seperti ini ya. Ini dapat kita buka di web browser kesayangan Bapak Ibu. Kalau di sini saya menggunakan Google Chrome. Bapak Ibu boleh menggunakan Mozilla Firefox atau Microsoft Edge. Pertama, buka situs tersebut, maka akan tampilan seperti di layar. Di sini saya akan mencoba menggunakan peran, yaitu sekolah dasar sebagai peran operator, yaitu Sekolah Dasar Negeri Tanjung Sari 2, SD Tanjung Sari 2. Nah, Bapak Ibu, ini akunnya sudah saya sampaikan di rapat melalui Zoom dan juga rapat secara offline. Jika Bapak Ibu belum memiliki akun, atau belum tahu akunnya, seharusnya sudah punya ya, mungkin belum tahu, boleh Bapak Ibu menghubungi Dinas Pendidikan untuk meminta akun tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang profile sebelah kiri. Profile di sini ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu login sebagai siapa, dari unit kerja mana, emailnya ada, dan juga yang paling penting ini untuk penggantian password, di mana penggantian password ini sangat-sangat penting untuk keamanan. Nah, begitu masuk dengan password yang default, Bapak Ibu diminta untuk mengganti password di kolom ini. Masukkan password lamanya, masukkan password baru yang Bapak Ibu inginkan, 8 digit minimal, dan konfirmasi password baru itu tadi apa, lalu update password. Setelah itu logout, lalu masuk kembali. Yang kedua, yang sangat penting di operator sekolah dasar, operator PAUD dan juga operator SMP, ada sedikit perbedaan. Ini saya mencoba masuk sebagai operator SD. SD ini memiliki dua peran. Yang pertama, mendaftarkan dan juga menerima. Mendaftarkan itu kemana? Mendaftarkan ke sekolah menengah pertama. Menerima dari pendidikan anak usia dini, yaitu atau PAUD. Nah, yang pertama, jika kita ingin daftar, itu dibagi menjadi dua, dalam daerah dan juga luar daerah. Apa perbedaannya? Di dalam daerah, ini adalah data-data yang memang kita punya atau data siswa yang ada di Dapodik Kabupaten Sumedang. Itu adalah pendaftaran dalam daerah. Jika pendaftaran luar daerah, ini pendaftaran yang memang kita tidak punya data Dapodiknya. Seperti apa contohnya? Contohnya dari MI atau dari kabupaten kota lain. Nah, itu wajib dimasukkan di pendaftaran luar daerah. Tapi yang dapat mendaftarkan di pendaftaran luar daerah adalah sekolah tujuan. Misal, siswa A itu dia dari Kabupaten Kabupaten Bandung misal. Ingin sekolah di SD-nya Tanjung Sari 2 ini ya. Nah, nanti bukan mereka yang mendaftarkan, bukan siswa tersebut, bukan PAUD tersebut, tapi kita sebagai operator dari sekolah dasar. Kita masukkan datanya. Setelah itu, jalur pendaftarannya kita pilih, lalu pilih sekolah pilihan pertamanya ke SD Tanjung Sari 2. Tanjung Sari 2. Nah, nanti masukkan. Otomatis nanti akan keluar mapsnya di mana Tanjung Sari 2 itu, dan jaraknya ini akan keluar ketika kita masukkan latitude dan juga longitude dari siswa tersebut. Itu untuk pendaftaran luar daerah. Ini masih saya jelaskan menu-menunya ya. Nah, lalu
ada data terdaftar. Data terdaftar ini adalah data di mana siswa kita yang melanjutkan ke sekolah berikutnya. Misal SD Tanjung Sari 2 mendaftarkan ke SMP Tanjung Sari 1. Siswa yang didaftarkan oleh Tanjung Sari 2 SD akan muncul di sini. Akan muncul di data terdaftar, yaitu data yang keluar. Kalau data pendaftar, ini dari data siswa yang mau masuk ke SD kita atau ke SMP kita. Ini sesuai dengan login yang dia punya. Misal Pak Ud A itu akan mendaftarkan ke SD Tanjung Sari 2. Kita lihatnya di data pendaftar di sini. Seperti itu ya. Nah, ini untuk master data. Master data untuk pengguna ini, ini nggak dapat akses ya. Nanti dinas yang punya akses ini, hanya dinas untuk pengguna. Nah, satuan pendidikan ini kita bisa lihat NPSN-nya berapa, dia jenjang apa, nama sekolahnya benar apa tidak. Kita lihat lagi latitude longitude-nya benar apa tidak. Bisa dilihat dari peta juga, sesuai apa tidak gitu ya. Oke, itu untuk satuan pendidikan. Untuk master data siswa. Nah, master data siswa di sini ini adalah siswa-siswa yang akan melanjutkan ke jenjang berikutnya. Berarti ini siswa SD kelas 6. Nah, apakah betul data siswa SD Negeri Tanjung Sari 2 ada 50? Nah, ini yang mengetahui adalah operator atau sekolahnya masing-masing. Nah, ini kita bisa lihat satu-satu. Untuk latitude dan longitude-nya diharapkan sudah sesuai. Ini untuk data diri ibu, ayah, dan juga wali jika ada. Setelah itu klik batal. Nah, ini adalah menu-menu yang ada di operator sekolah dasar dan operator SMP. Semua menunya sama. Untuk penjelasan mengenai aplikasi mungkin hanya segini dulu. Hanya sebatas ini bagaimana penjelasan-penjelasan masing-masing menu yang saya jabarkan. Mudah-mudahan nanti dapat dimengerti. Setelah ini nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara daftar di sekolah dasar. Bagaimana cara daftar menggunakan dalam daerah dan juga luar daerah di masing-masing tingkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.